Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nafizia Syamil dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 dengan NIM 141062305. Jadi hari ini saya mau sedikit mempresentasikan hasil penelitian kualitatif saya di mana tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian kualitatif pada program studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Dan pertama di sini ada judul penelitian saya yaitu analisis wacana kritis muted group teori di TikTok dengan studi stereotip maskulinitas dalam ruang digital. Ini sebenarnya judul saya bukan ini, tapi judul saya adalah sebentar biar saya spotlight di share. Oke, saya bacain aja ya. Eh, Judul saya yaitu analisis wacana kritis muted group theory dalam media sosial TikTok tentang stereotype maskulinitas. Di mana di sini sesuai dengan arahan dari Bakinkin, eh, untuk judul tuh yang pertama adalah strateginya, kemudian yang kedua adalah variabelnya. Jadi di sini strategi saya yaitu analisis wacana kritis oleh Norman Fairclough. Kemudian variabelnya adalah muted group theory dengan konsepnya adalah media sosial TikTok tentang stereotip maskulinitas. Di sini dosen pengampu saya dan Mbak Kim. Kemudian kita lanjut ke next slide. Gimana caranya? Oke, waduh, waduh. Oke, gini. Nah, jadi untuk bab satunya yaitu ada latar belakang, di mana latar belakang ini eh, tentang era digital, di mana pada era digital ini kan perkembangan teknologi komunikasi ini udah berkembang pesat. eh, Dan kehadiran media sosial ini selalu menjadi bagian ekosistem digital untuk menjadikan proses produksi dan distribusi informasi gitu. Jadi di sini seperti pada mata kuliah yang lainnya juga ini sering banget dibahas di mana perkembangan teknologi ini udah semakin pesat yang dulu tadinya secara konvensional kayak koran, televisi, sekarang tuh semuanya sudah menjadi satu pada media sosial. Terus di mana juga penggunaan akses internet ini dengan mudah melalui telepon seluler atau melalui HP ini eh, terjadi di era globalisasi pada Gen Z, menghasilkan generasi yang sangat ketergantungan dengan internet. Nah, jadi dampak dari kemudian ini yaitu ya kita bisa mengakses internet dan menciptakan internet itu untuk sumber referensi utama dalam mencari suatu informasi. Jadi kalau dulu kan kita nyari informasi paling beli di koran mungkin ya di majalah-majalah atau ya udah dengerin apa kata orang. Sedangkan di sini sekarang kita kalau mau mencari informasi baik itu berita ataupun eh, update idol gitu itu tuh semuanya ada pada media sosial gitu. Nah, penggunaan media sosial ini kan ada banyak ya, ada Facebook, Twitter, apa lagi ya? Pokoknya banyak deh. Cuman kalau Facebook itu mungkin lebih seringnya oleh generasi X. Nah, untuk generasi Z ini yang mendominasi adalah media sosial TikTok. Begitu. Nah, TikTok ini adalah salah satu platform media sosial yang terkenal karena dia tuh videonya video singkat. Jadi kalau YouTube kan video yang diupload itu lumayan panjang ya, mungkin paling pendek pun 5 menit lah ya kurang lebih. Sedangkan kalau TikTok ini semenit aja tuh udah paling panjang format videonya. Jadi dia bener-bener video-video singkat yang berdurasi mungkin 5 detik sampai sekian detik. Nah, di mana aplikasi ini juga membuat algoritma yang menyesuaikan konten gitu. Jadi
misalkan TikTok saya sekalinya saya mulai nge-like postingan tentang K-pop, maka algoritma saya, maka video-video selanjutnya yang muncul adalah terkait K-pop yang sebelumnya saya like gitu. Jadi algoritma dia menyesuaikan oleh viewers-viewersnya gitu. Mungkin kalau orang lain mungkin sekalinya nge-like tentang resep masakan kentang gitu. Selanjutnya juga akan bermunculan terus tuh resep-resep makanan yang berbahan dasar kentang gitu. Jadi eh, banyak yang menyukai aplikasi ini kayak nggak cuma generasi Z, bahkan sekarang mulai orang dewasa dan juga anak kecil tuh juga menyukai aplikasi ini karena lagi-lagi kemudahan dalam mengaksesnya untuk hiburan dan juga informasi gitu. eh Terus, oh, oke, realitas gender. Nah, jadi selain untuk informasi dan juga hiburan, TikTok ini juga bisa berperan nih sebagai agen sosial dan budaya, di mana dia tuh bisa mempengaruhi cara individu berpikir gitu untuk memahami realitas termasuk dalam hal gender dan juga hidup gitu karena TikTok ini kan juga bisa menjadi ruang sosial dan kultural ya di mana berbagai nilai baik itu identitas dan juga ideologi ini dapat diproduksi dan juga nih dinegosiasikan oleh pengguna-pengguna TikTok gitu. Dimana komunitas di TikTok itu tuh udah membentuk dan mereplikasi sebuah ideologi gender melalui bahasa, simbol visual dan interaksi pengguna, terutama di kolom komentar. Tuh. Jadi eh, dalam praktiknya ini kita udah mulai membahas ke representasi gender ya. Representasi gender dalam media sosial itu sering banget nggak netral ya teman-teman karena dia itu dipengaruhi oleh norma sosial yang sejak dulu sudah ada di masyarakat gitu. Nah, sedangkan representasi gender dalam media ini, dia itu memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan dan juga eh, pembaruan stereotip gender gitu kali ya. Karena media kan menggambarkan karakteristik, pekerjaan, sifat, dan juga perilaku yang memperkuat stereotip gender itu sendiri gitu. Terus dia juga mempengaruhi bagaimana individu, seseorang atau individu itu memandang dan mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam konteks gender. Nah, salah satu bentuk representasi yang masih dominan itu adalah stereotip maskulinitas yang akan saya bawa dalam, bukan saya bawa, yang akan saya analisis kali ya dalam eh ini apa dalam penelitian ini gitu. Di mana stereotip maskulinitas ini didasarkan pada penafsiran kita gitu yang kita hasilkan atas dasar cara pandang dan juga latar belakang budaya kita. Hmm. Nah, maskulinitas ini sendiri itu adalah konstruksi sosial yang sebenarnya tuh dibentuk oleh budaya dan juga nilai-nilai yang berlaku di masyarakat gitu. Jadi maskulinitas ini nih bukan sebuah sifat yang muncul sendiri secara alami. Nah, di mana studi tentang konten TikTok di Indonesia ini menunjukkan bahwa maskulinitas itu dapat tampil dalam berbagai bentuk, seperti maskulinitas tradisional yang dibentuk oleh orang-orang dahulu ya, yang menekankan kekuatan dan juga dominasi, atau yang sekarang yang udah mulai ada tuh yang terbaru tuh maskulinitas lembut atau soft masculinity yang lebih menekankan empati dan juga ekspresi emosional gitu. Nah, jadi, nah tapi walaupun sekarang udah ada beberapa variasi, tapi stereotip tertentu tuh masih terus direproduksi dalam berbagai konten media sosial, di mana media ini memiliki peran dalam mengonstruksi kata maskulinitas ini menjadi sebuah konsep. Nah, jadi kita balik ke maskulinitas tradisional, di mana penggambaran laki-laki maskulin yang dibangun oleh media dan juga orang-orang masyarakat
pada zaman dahulu mungkin ya, pada budaya-budaya yang membentuk penggambaran laki-laki maskulin itu diidentikan dengan bentuk tubuh yang atletis, terus juga memiliki sifat pemberani, kondisi fisik yang kuat, terus kayak mempertimbangkan bahwa laki-laki itu tuh fisiknya harus harus wajib fardu ain tuh lebih kuat daripada perempuan gitu. Terus juga laki-laki sering digambarkan baik secara langsung maupun tidak langsung itu sebagai orang yang kuat, tidak emosional, mengontrol dan juga rasional gitu, dimana kayak laki-laki tuh nggak boleh nangis gitu-gitu, pokoknya digambarkan kayak kuat deh. Sedangkan kata maskulin ini sendiri sebenarnya tuh berasal dari kata Perancis yang mana merujuk pada kata sifat yang menunjukkan sifat kelelakian atau kejantanan. Sementara sebaliknya yaitu feminim merupakan lawan katanya maskulinitas. Padahal aslinya maskulinitas itu tuh nggak semata-mata diidentifikasikan dengan tampilan secara fisik, tapi juga harus dipahami sebagai konsep yang terkait dengan personality, perilaku, atau bahkan hal-hal yang terkait benda. Itu kalau dalam pengertian apa tadi bahasa Prancis begitu. Nah, tapi makin ke sini konsep maskulinitas itu kan juga mulai mengalami banyak pergeseran ya, di mana laki-laki ini berusaha untuk merubah penampilan dirinya. Jadi tidak sekedar terlihat jantan atau kuat, tapi juga memiliki tampilan yang lebih stylish gitu. Nah, ini nih semakin diperkuat dengan adanya media sosial, terutama TikTok, yang berperan dalam mempertahankan sekaligus menegosiasikan norma-norma gender yang ada gitu. Selain itu, fitur TikTok yang berbasis visual dan algoritmik tadi itu juga membantu menyebarkan diskusi diskusi tertentu, di mana konten yang dianggap menarik atau sesuai dengan preferensi pengguna akan muncul lebih sering dan berpotensi meningkatkan viewers atau exposure terhadap stereotip gender tertentu. Jadi eh, fenomena ini nih menunjukkan bahwa bukan cuma teks gitu yang memproduksi makna di media sosial, tapi juga bagaimana sebuah konten ini didistribusikan dan juga dikonsumsi. Nah, untuk muted group theory ini merupakan eh, salah satu teori. Ntar dulu, untuk muted group di selanjutnya ada nggak ya? Oh iya, ini udah nih. Kita langsung ke muting prosesnya ini. Nah, untuk muted group teori ini, eh untuk muted group teori ini merupakan salah satu teori dalam kajian komunikasi yang menjelaskan adanya ketimpangan kekuasaan dalam proses komunikasi, di mana kelompok dominan memiliki kontrol lebih besar terhadap bahasa, makna, dan juga wacana yang berkembang di masyarakat. Nah, teori ini juga menyatakan bahwa kelompok yang tidak dominan itu juga sering mengalami keterbatasan dalam mengekspresikan atau mengungkapkan pengalaman atau perspektif mereka karena sistem bahasa dan komunikasi yang ada itu lebih mengekspresikan kepentingan kelompok dominan. Nah, dalam konteks gender yang akan saya bahas itu method growth theory ini banyak digunakan untuk menjelaskan bagaimana kelompok tertentu khususnya perempuan atau di sini nih eh, soft masculinity itu mengalami pembungkaman dalam sistem sosial yang didominasi oleh laki-laki. Nah, bahasa dan struktur komunikasi yang terbentuk dalam masyarakat itu juga sering mengabaikan pengalaman kelompok subordinat. Nah, dalam kaitannya dengan maskulinitas ini, metode grup teori dapat digunakan untuk melihat nih bagaimana laki-laki yang bisa dibilang tidak sesuai dengan konstruksi maskulinitas dominan, seperti laki-laki yang mengekspresikan emosi, melakukan perawatan diri, atau memiliki karakteristik yang mungkin
dianggap lebih feminim atau cenderung mengalami tekanan sosial dalam wacana media gitu. Nah, mereka ini tidak sepenuhnya dibungkam gitu kali ya secara literal, tetapi suara dan identitas mereka seringkali terdistorsi, diremehkan, atau dianggap valid dalam sistem komunikasi yang didominasi oleh standar maskulinitas tertentu. Nah, untuk mengkaji fenomena tersebut, diperlukan pendekatan yang mampu mengungkap apa ya, bagaimana bahasa dan juga praktik komunikasi ini membentuk serta mempertahankan relasi kekuasaan. Jadi di sini saya menggunakan analisis wacana kritis untuk mengkaji fenomena di media sosial, termasuk TikTok. Jadi misalnya penelitian mengenai konten video TikTok nih menunjukkan bahwa wacana yang dibangun dalam media tersebut tuh tidak terlepas dari ideologi dan kepentingan tertentu yang di balik video tersebut tuh tersembunyi representasi visual maupun verbal gitu karena oh ini udah lewat di beberapa kita nanti di konsep aja ya. Jadi kurang lebih begitu. Mungkin saya bacain eh, fokusnya kali ya. Fokus penelitian ini berfokus pada analisis wacana maskulinitas dalam konten media sosial TikTok, khususnya dalam melihat bagaimana stereotip maskulinitas dibentuk, serta bagaimana kelompok laki-laki tertentu mengalami pembungkaman dalam wacana tersebut. Nah, untuk tujuannya, eh, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis wacana maskulinitas dalam media sosial TikTok, mengidentifikasi bentuk stereotip maskulinitas yang muncul serta mengungkap adanya praktek pembungkaman terhadap kelompok tertentu berdasarkan muted group teori. Manfaat penelitiannya untuk akademisnya memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu komunikasi khususnya terkait analisis wacana kritis dan muted group teori dalam konteks media sosial. Kemudian memperkaya literatur mengenai kajian gender dalam media, terutama dalam memahami bagaimana wacana maskulinitas dibentuk, direproduksi, dan juga dipertahankan dalam media sosial seperti TikTok. Manfaat praktisnya memberikan pemahaman bagi praktisi komunikasi, kreator konten, dan pengguna media sosial mengenai bagaimana praktik komunikasi di media sosial dapat membentuk dan memperkuat stereotip komunitas. Oh, komunitas komunikasi. Gitu. Hmm. Ya, selanjutnya kita akan ke muted group theory. Ini saya masukin ke bab 2 landasan teori, yaitu membahas tentang konsep. Nah, untuk muted group theory tadi udah dijelaskan sedikit di bab 1. Sekarang di bab 2-nya lebih detail, lebih mendalam. Di mana muted group theory ini merupakan teori dalam kajian komunikasi yang menjelaskan adanya ketimpangan dalam proses komunikasi antara kelompok dominan dan kelompok subordinat. Di sini, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Edwin Ardener dan Shirley Ardener. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Cheris Kramare dalam konteks komunikasi gender. Jadi teori ini dari berawal dari asumsi bahwa bahasa dan sistem komunikasi dalam masyarakat itu tuh nggak netral, tapi dibentuk oleh kelompok yang lebih dominan, yang memiliki kekuasaan lebih besar, sehingga lebih merepresentasikan pengalaman dan juga kepentingan dari kelompok besar itu. Nah, akibatnya kelompok yang tidak besar atau yang tidak dominan ini sering mengalami kesulitan nih dalam mengekspresikan baik itu pengalaman, gagasan, ataupun identitas mereka secara utuh dalam ruang publik gitu. Jadi, aduh,
Dalam kondisi ini, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan, tapi juga sebagai arena kekuasaan di mana makna ini dikonstruksi secara tidak setara. Nah, asumsi dasarnya itu menjelaskan bagaimana ketimpangan komunikasi terjadi dalam masyarakat karena dari perbedaan pengalaman sosial pun bisa ngehasilin perbedaan gitu dalam memahami realitas. Nah, secara umum asumsi dasar teori MGT ini atau Muted Group Theory ini adalah bahasa dalam masyarakat itu lebih merepresentasikan pengalaman kelompok dominan, terus kelompok subordinat itu harus menyesuaikan diri agar eh, mudah lebih mudah dipahami. Terus yang ketiga adalah komunikasi mencerminkan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Nah, dalam konsep utama ini salah satu konsep yang penting adalah dominasi komunikasi, di mana kelompok dominan memiliki kekuasaan nih dalam menentukan bahasa, makna, serta standar komunikasi yang menurut mereka tuh paling benar gitu. Nah, dominasi ini nih menyebabkan perspektif kelompok lain ini menjadi kurang menonjol, kurang terlihat dalam wacana publik. Selain itu terdapat konsep pembungkaman yaitu muteness. Muteness yaitu kondisi di mana kelompok subordinat atau kelompok yang tidak dominan ini tidak sepenuhnya kehilangan suara, tapi mereka tuh mengalami keterbatasan dalam menyampaikan pengalaman mereka. Nah, pembungkaman ini dapat terjadi dalam bentuk pengabaian, distorsi makna, atau bahkan penolakan terhadap pengalaman kelompok tertentu. Hmm. Nah, muted group teori dalam media sosial ini eh, dalam perkembangan komunikasi modern, fenomena yang muteness tadi atau fenomena pembungkaman itu nggak cuma terjadi secara dalam interaksi langsung, tapi juga dalam ruang digital seperti media sosial. Kayak TikTok tadi itu kan dia memberikan ruang nih bagi pengguna untuk berpartisipasi dalam produksi atau distribusi konten. Nah, tapi nggak semua pengguna nih memiliki posisi yang setara dalam membentuk wacana. Jadi dominasi ini tetap dapat terjadi melalui berbagai bentuk seperti tren konten, penggunaan bahasa populer, serta norma sosial yang direproduksi secara terus-menerus. Nah, kondisi ini memungkinkan munculnya marginalisasi terhadap kelompok tertentu, terutama mereka yang tidak sesuai dengan standar yang dianggap lebih dominan dalam masyarakat. Begitu. Hmm. Lanjutnya apa ya? Kita langsung ke Roman Verklok saja. Norman Verklok. Ini ya, dia tuh di bab 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 dua juga di variabel. Di sini, oh bukan di variabel sih, sebenarnya tuh di strategi. Tapi di variabel juga saya bahas di mana operasionalisasi konsep ini disusun berdasarkan pendekatan analisis wacana kritis. Hmm. Oh ya benar. Jadi ini nih Norman yang 3D model ini merupakan variabel ya. Di sini saya masukkan ke dalam variabel. Di mana ketiga dimensi ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji wacana maskulinitas dalam konten media sosial. Sementara muted group teori yang tadi itu digunakan untuk landasan teoritis untuk eh, menjelaskan temuan penelitian, khususnya dalam memahami bagaimana kelompok non-dominasi dalam kelompok non-dominasi atau karakteristik soft masculinity ini mengalami proses negosiasi makna
keterbatasan ekspresi dan juga potensi pembungkaman tadi dalam struktur komunikasi yang didominasi oleh maskulinitas. Yang pertama tuh ada teks sebenarnya, cuman di sini teks itu paling bawah ya. Berarti kita bahas dari paling bawah dulu. Ada dimensi teks di mana dalam AWK Norman Fairclough ini merujuk pada eh, bentuk bahasa yang digunakan dalam suatu wacana, baik secara lisan maupun tertulis, termasuk pilihan kata, struktur kalimat, dan juga elemen visual yang ada gitu. Jadi pada dimensi ini fokus analisis itu terletak pada bagaimana realitas itu direpresentasikan melalui bahasa. Nah, dalam konteks penelitian ini, dimensi teks itu digunakan untuk mengkaji bagaimana self masculin self masculinity ini direpresentasikan dalam konten TikTok, khususnya melalui penggunaan visual, caption, dan juga narasi yang ditampilkan. Nah, di sini yang saya ambil tuh adalah konten-konten eh, laki-laki self masculinity yang melakukan praktik perawatan diri seperti penggunaan skincare, make up, dan juga hair care. Nah, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi ini apakah representasi tersebut memperkuat, menegosiasikan, atau justru menantang standar maskulinitas yang dominan tadi, yang hegemonik. Nah, jika dikaitkan dengan muted group theory, representasi dalam teks ini dapat menunjukkan bagaimana bahasa yang digunakan tuh masih sangat dipengaruhi oleh perspektif kelompok dominan, sehingga ekspresi dari self masculinity tadi itu nggak sepenuhnya bebas, tapi berada eh, dalam dalam struktur yang ada atau makna yang telah dibentuk sebelumnya. Ke kedua, kemudian tuh ada praktik diskursif atau diskursif praktis. Nah, menurut Norman Fairclough ini berkaitan dengan proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi wacana. Jadi dimensi ini nih fokus ke bagaimana suatu teks ini dibuat, diproduksi oleh kreator itu, dan bagaimana teks tersebut bisa dipahami oleh audiens dan kemudian sama audiens itu diinterpretasikan gitu kan ya. Dalam Nah, kemudian dimensi praktis diskursiv ini juga digunakan untuk menganalisis bagaimana para kreator di TikTok ini membingkai konten dari soft masculinity ini supaya bisa diterima oleh audiens atau pengguna TikTok. Nah, hal ini dapat kita lihat dari strategi komunikasi yang mereka gunakan, kayak gunaan humornya, terus narasi-narasi yang bersifat edukatif, atau juga bentuk justifikasi tertentu yang berfungsi untuk menyesuaikan ekspresi dengan norma maskulinitas yang berlaku gitu ya. Nah, dalam perspektif MGT atau Method Group Theory, praktik ini mencerminkan proses penerjemahan atau translation process, di mana kelompok non-dominan harus menyesuaikan ekspresi mereka ke dalam sistem makna yang didominasi oleh kelompok dominan. Jadi, dimensi ini nih fokusnya ke mengungkap bagaimana negosiasi makna itu tuh terjadi dalam suatu produksi dan juga konsumsi dari konten soft masculinity di TikTok ini. Yang ketiga, yang ketiga ada sosial praktis atau praktik sosial. Maaf. Ya, dimensi praktis sosial ini merujuk pada konteks sosial, budaya, dan ideologi. Sebentar kita break minum dulu ya. Nah, jadi dimensi sosial praktis ini berfokus pada hubungan antara wacana dan juga struktur sosial yang cakupannya itu lebih luas, termasuk relasi yang mempengaruhi produksi dan reproduksi makna tadi. Jadi dimensi praktik sosial ini digunakan untuk mengkaji norma maskulinitas yang sudah berkembang di masyarakat dan juga bagaimana norma-norma yang sudah dibuat tersebut tuh mempengaruhi dalam
penerimaan terhadap soft masculinity yang baru yang ada di media sosial TikTok. Nah, hal ini nih dapat kita lihat melalui respon audiens seperti komentar, penilaian maupun stereotip yang muncul terhadap laki-laki yang menampilkan praktik perawatan diri atau soft masculinity atau kelompok subordinat tadi. Jadi dikaitkan dengan muted group teori, dimensi ini nih menunjukkan adanya potensi pembungkaman tadi, muteness atau silencing terhadap kelompok non-dominan, di mana pembungkaman ini nih dapat terjadi melalui tekanan sosial maupun dari norma yang membatasi ekspresi identitas tertentu. Jadi laki-laki yang karakteristiknya self masculinity ini harus terus bernegosiasi dalam mengekspresikan diri mereka sendiri di ruang publik digital. Begitu. Oke, selanjutnya ada bab 3 metode penelitian. Di sini saya mau menjelaskan secara cepat aja, secara singkat untuk bab 3 ini, untuk metode penelitian, di mana paradigma penelitian ini jelas pendekatan interpretatif. Karena, ya apalagi kan, karena Bakinkin juga nyuruhnya interpretatif. Di sini eh ya udah narasi-narasi penjelasan tentang paradigma. Kemudian ada pendekatan penelitiannya ya jelas kualitatif. Di sini juga ada citasi dari buku, narasi untuk metode penelitiannya. Di sini juga analisis wacana kritisnya Norman Fairclough ya. Di sini 2013 udah edisi yang keberapa gitu saya lupa. Di sini juga tadi nih di variabel udah ada analisis teks, ada praktik diskursif, dan juga ada praktik sosial. Untuk keabsahan dapat pakai teknik triangulasi. Dilakukan dengan cara membandingkan beberapa sumber data, yaitu konten video TikTok, caption, serta komentar pengguna. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi makna serta bagaimana stereotip maskulinitas ini direpresentasikan atau ditanggapi oleh audiens. Kemudian untuk strateginya juga sama, analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Next. Teknik pengumpulan datanya saya pakai purposive sampling, yaitu dia menggunakan beberapa eh, kriteria untuk memilih objeknya. Nah, di sini kan objek saya berupa konten TikTok ya. Jadi ini adalah kriteria yang eh, saya gunakan untuk memilih konten yang akan saya analisis, yaitu menampilkan laki-laki dengan aktivitas perawatan diri atau soft masculinity, mengandung stereotip maskulinitas nih, terus memiliki tingkat interaksi tinggi, menampilkan beragam respon audiens dalam kolom komentar, baik pro maupun kontra, dan diunggah dalam periode waktu 2005-2006. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan metode dokumentasi dan juga observasi non-partisipan, di mana data yang dikumpulkan ini berupa konten video TikTok yang mengandung wacana stereotip maskulinitas, baik dalam bentuk visual, audio, maupun teks, caption, komentar, dan elemen lainnya. Nah, observasi non-partisipan yang dilakukan oleh saya itu mengamati secara langsung tanpa terlibat ya dalam interaksi dalam pembuat konten. Jadi, saya tidak terlibat langsung terhadap konten kreator ini. Saya cuma mengamati secara langsung aja gitu loh untuk mengidentifikasi, memilih dan juga mendokumentasikan konten yang relevan dengan fokus penelitian saya dan pada eh, ini kriteria yang udah saya buat sendiri ini. Nah, teknik dokumentasi yang saya lakukan ini berupa tangkapan layar, screenshot, rekaman video, serta teks. Untuk rekaman video ini karena tidak bisa dilampirkan di paper, jadi mungkin akan saya hapus aja. Jadi teknik dokumentasinya cuman berupa tangkapan layar atau screenshot sama teks yang terdapat dalam konten TikTok. Dari sini ada objek penelitian saya yang udah saya cari, udah saya dapatkan. Ada 3 video atau 3 konten TikTok. Di sini ada
Deskripsi kontennya yang pertama ada video skincare dan grooming dengan tanggal upload 16 Desember 2025. Terus ada video daily makeup pria yaitu rilisnya 30 Januari. Oh, rilis uploadnya 30 Januari 2025 dan yang terakhir ada video pria catokan atau video pria yang sedang eh, mencatok gitu ya. 21 Januari 2026. Teknik analisis datanya juga ini analisis wacana kritis, model Norman Fairclough lagi. Nah, ini yang paling seru. Kita mulai masuk ke bab 4 hasil penelitian dan juga pembahasan. Nah, jadi pada bab ini saya menyajikan temuan data yang diperoleh dari observasi mendalam yang sudah saya lakukan sendiri terhadap tiga konten TikTok yang merepresentasikan diskursus maskulinitas. Nah, analisis yang dilakukan ini dengan membedah unit analisis yang meliputi elemen visual, teks atau caption, dan interaksi dalam kolom komentar menggunakan model tiga dimensi normal Fairclough tadi, yaitu teks, eh, praktek diskursif, dan juga sosial sosial praktis. Nah, ini ada deskripsi objek penelitian. Peneliti memilih tiga video yang merepresentasikan fenomena soft masculinity di Indonesia. Nah, data ini saya ambil dari dua kreator aja. Jadi, walaupun ada tiga video, tapi dari dua kreator aja. Itu ada @Rezekia KB dan juga @Aden Jaksmi yang secara aktif mengunggah konten terkait perawatan diri laki-laki. Di sini saya buat tabel 4.1 yaitu ringkasan temuan konten. Nah, konten pertama ada seorang pria yang sedang melakukan proses grooming intensif, di mana narasi utamanya atau teksnya adalah tanda kutip cowok tuh maskulin tanpa perawatan. Aku titik dua. Jadi di sini maksud dari narasi ini adalah eh, orang lain tuh orang-orang tuh ngomongnya cowok gimana ya? Orang-orang tuh ngomong cowok tuh maskulin tanpa perawatan. Sedangkan aku secara sadar sedang melakukan perawatan gitu. Jadi kayak cowok tuh maskulin tanpa perawatan ini adalah kata-kata orang lain, kata-kata netizen, atau lebih ke kata-kata kelompok dominan gitu ya. Kalau dalam penelitian saya ini nih contoh kata-kata kelompok dominan yang terpaku pada maskulinitas yang masih kaku gitu loh dengan mengatakan kalau cowok tuh harus maskulin tanpa perawatan. Sedangkan di sini si kreator ini berusaha membuktikan kalau dia tuh walaupun melakukan perawatan tapi masih bisa tetap terlihat maskulin gitu karena perawatan itu walaupun cuma sebatas proses grooming ya, sebatas cukur jenggot dan juga nose hair trimmer, tapi itu juga masih termasuk perawatan gitu loh. Jadi dia walaupun melakukan perawatan tapi masih terlihat maskulin. Ini kreatornya Rezekia KB. Ini juga kalau diperhatikan like-nya lumayan banyak, 84,9 ribu dengan waduh, 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 waduh. Dengan komentarnya ada 1.387 dan yang ngebookmark yang ngesimpen itu ada 3.890 dan yang nge-share nih juga banyak ada 11,8. Nah, yang nge-share ini nggak tahu nih yang nge-share nih eh, in a good way, in a positive way atau untuk kebutuhan bahan ejekan gitu kita tidak tahu ya 11.000 orang ini nge-share untuk apa. Teks konten video yang kedua ini saya screenshotnya harusnya mungkin dari awal kali ya. Di awal tuh dia tuh membalas sebuah komentar menggunakan video. Nah, komentarnya tuh lebih ke ini nih komentar yang nyindir gitu ya, kayak berawal dari nyatok dulu, lama-lama bedakan, terus lipstikan gitu. Jadi ini nyindir ya, kayak awalnya nyatok, terlama-lama juga make up nih gitu. Tapi si kreator ini membalas dengan video yang menyatakan kalau iya bener, kayak kalau dia ini nggak cuma nyatok, tapi dia juga udah bedakan dan juga lipstikan. Jadi kayak dia membahas kayak iya udah gitu lah emang gitu. Jadi dia menunjuk, menunjuk ngomong udahnya tuh sambil menunjukkan koleksi make up dia. Terus dia juga nge-review produk-produk yang dia pakai. Jadi dia juga nge-spill,
mereview, ya mereview produk yang dia juga pakai. Jadi dia nggak cuman memvalidasi kalau dia make upan, tapi dia juga menjelaskan produk-produk apa aja yang digunakan. Ini oleh Aden Jaksmi. Nah, untuk video yang ketiga sama juga nih oleh Aden Jaksmi juga, yaitu dia pakai sound yang jabatannya di tongkrongan seram. Panglima motor atau panglima apa gitu saya lupa ya untuk sound aslinya. Tapi di sini dia mengganti kata panglima bla 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 ini menjadi panglima nyatok. Ini yang menurut saya paling menarik karena soundnya itu kan lebih ke soundnya ini sangat maskulinitas kuat ya, sangat eh, eh, kelompok dominasi, yang kelompok dominasi karena kayak jabatannya di tongkrongan serem, panglima motor gitu kayak wah maskulin gitu, gagah wibawa. Sedangkan si kreator ini malah menggunakan kata panglima nyatok, di mana kata nyatok ini kan lebih identiknya sama kata-kata untuk perempuan gitu kan, untuk feminim. Di sini ya udah di sini kontennya yaitu nunjukin nih mereka berdua, dua cowok lelaki, dua lelaki ini mereka mencatok rambut gitu loh. Mereka nggak cuma hair care tapi mereka mencatok dan sambil menunjukkan beberapa alat catokan yang mereka punya dan juga menunjukkan hasilnya ya. Di sini rambutnya terlihat sangat rapi, sangat cakep gitu, sangat teratur gitu ya, sangat baby gitu. Di sini kita langsung ke analisis level mikronya dalam struktur teks. Dalam struktur teks ini eh, dalam tidak hanya dalam konten satu terdapat penggunaan kalimat cowok tuh maskulin tanpa perawatan. Nah, ini berfungsi sebagai sebagai representasi dari kelompok dominan seperti yang tadi udah saya jelaskan juga ya, sebagai kelompok dari maskulinitas tradisional yang menganggap laki-laki itu harusnya raw gitu, harusnya itu tidak melakukan perawatan, harusnya itu apa adanya kayak ya udah kalau buluk buluk aja ya gitu ya kalau bahasa kasarnya. Tapi kreator di konten satu ini malah melakukan dekonstruksi dengan menunjukkan alat-alat seperti nose hair trimmer gitu. Jadi dia nih berusaha penggun melawan kelompok dominan dengan menunjukkan kalau dia nih juga bisa maskulin walaupun dia juga melakukan perawatan gitu. Jadi dia berusaha melawan stigma ya. Nah, untuk video tiga yang tadi saya bilang unik yaitu penggunaan istilah panglima nyatok. Menarik karena ya tadi ya kata panglima itu kan membawa beban yang sangat maskulin gitu kayak panglima itu kan kayak prajurit ya, kokoh, kokoh. Sangat apa ya, sangat kuat, kayak berwibawa gitu, sangat maskulin ya, sangat laki-laki yang gagah gitu kan. Sedangkan di sini dia tuh menyandingkan kata panglima ini dengan kata nyatok. Itu kata-kata yang sangat identik dengan perempuan gitu. Jadi di sini si kreator ini berusaha menegosiasi agar aktivitas mereka yang tadinya dianggap feminim itu menjadi dapat diterima atau setidaknya mungkin dianggap lucu ya karena menggunakan konsep humor gitu. Jadi mereka mengurangi sedikit potensi konfrontasi karena menggunakan humor itu, unsur humor. Jadi kreator mencoba menggunakan bahasa kelompok dominan untuk memvalidasi aktivitas kelompok yang selama ini terbungkam atau muted group. Nah, untuk analisis level mezonya atau praktik diskursifnya di sini melalui kolom komentar ya. Di sini udah saya buat juga tabelnya untuk wacana kolom komentar. Gatel mata saya. Oke, di sini udah saya screenshot atau saya tangkap layar untuk beberapa komentar-komentar yang eh, termasuk dalam jenis respon ini. Jadi di sini saya menggunakan tiga jenis respon. Jadi saya men-screenshot yang termasuk dalam jenis respon ini. Yang pertama ada pro atau validasi. Nah, makna analitisnya itu penerimaan terhadap soft masculinity. Contoh kutipan komentarnya di sini ada pertama ada skincare tuh untuk semua gender ya gak ya? Dan cowok juga boleh make up asalkan tidak menyerupai perempuan. Toh pakai bedak atau
kayak lip tint doang juga termasuk make up kan. Nah, ini dia nih memvalidasi kalau skincare itu untuk semua gender dan cowok juga boleh make up asal tidak menyerupai asal tidak menyerupai perempuan karena make up untuk kepentingan laki-laki kan. Di sini juga like-nya lumayan banyak ya, 6.400 orang setuju nih oleh komentar Maika ini. Terus yang kedua ada komentar nih, he's taking care of himself, which is good. Ini like yang 456. Di sini kayak yaudah dia setuju nih, dia memvalidasi kalau dia si creator ini taking care of himself, which is good, di mana itu tuh merupakan hal yang baik. Ini dia sangat memvalidasi ya, sangat pro. Nah, yang ketiga ada a man who is secure in his masculinity. Titik dua, stiker bertulisan hot. Jadi laki-laki yang eh, sangat secure dengan maskulinitasnya itu dianggap hot karena di sini nih banyak diskursus kalau sebenarnya laki-laki yang tidak melakukan perawatan, yang takut untuk skincarean tuh malah sebenarnya tuh takut maskulinitas mereka goyah karena mereka kan masih terjebak dalam maskulinitas tradisional ya. Kalau maskulin itu harus apa adanya. Jadi mereka merasa kalau mereka perawatan diri, mereka udah nggak maskulin, mereka udah nggak secure nih maskulinnya. Jadi di sini komentarnya ini sangat validasi ya, sangat memvalidasi kalau a man who is secure in his masculinity itu hot, kayak laki-laki yang sangat terjaga maskulinitasnya walaupun mereka melakukan perawatan diri itu sangat baik, sangat hot gitu ya. Nah, yang kedua jenis respon kontra atau muting. Di sini ada setuju sama cowok pakai skincare, but kalau make up no no ya. Jadi pertama dia validasiin dulu nih kalau dia setuju sama cowok pakai skincare. Tapi kalau cowok untuk make up dia nggak setuju, dia kontra, dia no no ya gitu. Dan yang like banyak ada 15,7 ribu orang yang setuju kalau cowok itu tidak sepantasnya untuk make up gitu. Walaupun mungkin make upnya pun bukan make up yang menyerupai perempuan ya. Kayak kalau di konten yang saya ambil tuh dia cuman pakai bedak sama lip tint supaya terlihat segar, supaya terlihat fresh kalau untuk meeting atau kalau untuk rapat gitu. Jadi nggak kelihatan buluk, nggak kelihatan kumel, tidak terlihat berminyak dan lain-lain gitu. Terus ada komen ilfeel dan juga ada komen najis. Ini jelas head comment ya, sangat-sangat head comment. Dan yang nge-like juga lumayan banyak ya, 2.900 sama 2.200. Kayak 2.000 orang ini setuju dengan head comment yang diberikan. Gitu. Nah, sedangkan jenis respon yang ketiga ada netral atau bahkan bersifat humor. Jadi mereka tidak pro dan mereka tidak kontra, tapi mereka lebih memilih untuk meng-highlight isi konten itu dengan humor. Nih, yang pertama ada iri banget sama rambutnya gitu. Kayak dia nih nggak pro, nggak kontra, tapi dia malah fokus ke rambut si kreator yang sangat bagus gitu. Jadi dia iri gitu. Jadi ini menurut saya humor ya, sangat humor. Terus yang kedua nih, mulusan muka dia daripada mukaku gitu. Ini juga sama kayak yang atas, dia nggak, dia tuh netral ya, dia tuh nggak pro, dia nggak kontra, tapi dia malah fokus ke muka si kreator, di mana muka si kreator ini lebih mulus nih daripada muka si yang komen ini gitu. Jadi mereka menormalisasikan melalui humor gitu. Sebenarnya nggak menormalisasi juga sih, lebih ke mereka emang bersikap netral aja. Mereka tidak head comment, mereka tidak speak up tentang eh, positive way about soft masculinity, tapi mereka lebih memilih untuk netral aja dan memilih untuk komen humor gitu. Nah, untuk pembahasannya di sini proses pembungkaman itu ada tiga cara, yaitu ridicule atau ejekan, terus labeling, labeling kayak tadi nih pada konten satu kayak maskulin tanpa perawatan yang menciptakan standar bahwa laki-laki yang merawat diri itu malah tidak normal. Jadi dia melabeling menggunakan standar yang udah ada dan kemudian mengontrol. Yaitu dari labeling maskulin tanpa normal kayak eh, laki-laki yang merawat diri itu tidak normal. Jadi laki-laki yang maskulin itu harus apa adanya.
Jadi harusnya tidak dan harusnya tidak catokan. Itu kayak mengontrol ya melalui komentar-komentar negatif. Audiens mencoba mengontrol perilaku laki-laki agar balik ke standar tradisional, standar maskulinitas kaku. Nah, strategi perlawanannya menurut saya sangat menarik ya. Jadi meskipun mereka terbungkam, para kreator ini melakukan perlawanan yang cerdas. Jadi mereka tuh tidak berhenti mengunggah konten-konten perawatan diri ini, melainkan mereka menciptakan subdaya baru gini, kayak seperti penggunaan humor dan depreciating jokes yang menertawakan diri sendiri. Eh, jadi mereka tuh itu adalah cara mereka untuk bertahan gitu. Mereka tetap membuat konten-konten soft masculinity mereka dan mereka berusaha untuk meredam kritik sebelum kritik itu datang dari orang lain. Jadi ini adalah bentuk transportasi dari kelompok yang bungkam menjadi kelompok yang mulai membangun sistem komunikasi mereka sendiri. Nah, untuk analisis level makronya atau praktek sosial kulturalnya, eh, fenomena dari ketiga video ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini sebenarnya masih benar-benar di tahap transisi dari maskulinitas tradisional ke soft masculinity yang baru gitu ya, dari berbagai jenis maskulinitas gitu. Jadi budaya patriarki yang kaku ini mulai ditantang nih oleh kehadiran self masculinity yang awalnya nih self masculinity ini mungkin inspirasinya dari tren global gitu kan. Nah, sedangkan TikTok ini berperan sebagai katalis atau sebagai jembatan gitu ya perantara untuk mempercepat pergeseran. Walaupun sebenarnya kalau sudah kita analisis kayak tadi ya, ya sebenarnya komentar negatifnya tuh juga sebenarnya masih banyak menunjukkan bahwa struktur patriarki ini memiliki polisi moral yang bekerja secara sukarela di ruang digital untuk memastikan kalau standar maskulinitas itu tetap tunggal. Jadi kayak masih banyak polisi moral yang eh, memastikan standar maskulinitas itu ya cuma satu, yaitu maskulinitas yang kaku, yang tradisional. Untuk keabsahan datanya, triangulasi teori, mengombinasi analisis Fairclough untuk melihat struktur kekuasaan dalam teks dengan metode grup teori, gitu, dengan pos- melihat posisi kelompok yang terdiri secara bahasa, terus meningkatkan ketekunan, berarti tidak hanya menonton video satu kali, tapi melakukan observasi berulang, dan audit trail melampirkan tangkapan layar asli dari ketiga video. Untuk keterbatasan, pertama karena memengaruhi ruang lingkup generasi temuan, karena di sini bisa dibilang kayak algoritma TikToknya kan tergantung lebih ke saya ya, lebih ke perspektif akademis dan latar belakang saya yang bisa dibilang menormalisasi dan sangat amat menerima shock masculinity. Tapi disadari bahwa makna dalam konten ini polisemik sehingga terdapat kemungkinan adanya penafsiran berbeda jika dilihat melalui kacamata budaya atau pengalaman gender yang berbeda dari peneliti dari saya. Yang kedua ada mekanisme algoritma mempengaruhi dinamika kolom komentar. Dan yang ketiga adalah keterbatasan geografis dan sosiologis, di mana penelitian ini mungkin belum mampu memotret secara mendalam bagaimana pembungkaman terhadap laki-laki terjadi jika di wilayah rural atau pada kelompok ekonomi menengah ke bawah yang standar maskulinitasnya mungkin sangat amat jauh lebih kaku dan represif dibandingkan di ruang digital. Karena saya sendiri kan sudah eh, memiliki akses di internet di sekitar saya pun juga di sekitar kampus juga sudah memiliki akses terhadap produk perawatan modern dan terpapar gaya hidup perkotaan. Kesimpulannya, bla 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 bla, selaras dengan metode grup teori, keberanian untuk bersuara ini tetap harus berhadapan dengan mekanisme pembungkaman yang masif di ruang digital, praktis diskursif yang masih memiliki polisi gender yang bekerja melalui ejekan, pelabelan negatif, dan kontrol sosial. Nah, fenomena ini mencapai transisi budaya menuju maskulinitas yang lebih hibrida dan inklusif di Indonesia. Meskipun sebenarnya resistensi terhadap soft masculinity ini masih sangat kuat, kehadiran wacana-wacana baru di TikTok menandai awal dari terciptanya sistem komunikasi alternatif bagi laki-laki. Implikasi bla 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 bla, bla. Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.